Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Johan Monce Sula. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memujinya. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 18 ayat 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian nats pembimbing Lukas pasal 13 ayat 29. Jemaat, terimalah salam. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia, hai
Jemaat, mari kita bersatu dalam doa hari ini. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap syukur atas kasih karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri. Tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebahagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus, Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kuasai hati dan pikiran kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami sabda Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu mencerminkan keteladanan Kristus dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1-30 yang menyatakan pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan rumah pertemuan.
Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhinya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemak ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanan.
dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas kepala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruh di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, pada ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober pada minggu yang lalu, di jemaat kita Pengharapan Cibinong dilaksanakan ibadah peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PA-PT. Mereka adalah pengurus unit misioner yang dibina dan diperlengkapi untuk melayani jemaat dalam pelayanan kategorial sesuai dengan usia. Ibadah peneguhan ini dilaksanakan dengan prosesi atau tata cara yang berbeda dengan ibadah hari Minggu biasanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sama halnya dengan ketika membaca perikop bacaan tadi, maka proses pentabisan para imam di zaman Nabi Musa, walaupun ada perbedaan istilah yang digunakan. GPIB menggunakan istilah peneguhan yang berarti penguatan, pengukuhan. Dalam Alkitab tadi menggunakan istilah pentabisan yang cenderung lebih berarti kepada tata cara, proses, upacara terhadap para imam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi Imamat pasal 8 menceritakan tentang pentabisan para imam, Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini maksud adalah sebuah tempat yang belum permanen seperti gedung gereja kita saat ini. Karena situasinya adalah bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sehingga tempat beribadah mereka
masih dalam bentuk kemah pertemuan, belum seperti bait Allah yang kelihatan. Setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu ketika para zaman Raja Daud dan Salomo, baru kemudian bait Allah dibangun. Walaupun tempat beribadah mereka masih dalam bentuk kemah, tetapi kemudian para pelayan Tuhan, para imam perlu dipersiapkan dengan baik untuk melayani. Maka perintah Tuhan kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya, mereka adalah keturunan kaum Lewi, diurapi menjadi imam-imam. Tugas imam adalah paling tidak ada 3 kalau kita lihat dalam Alkitab. Mempersembahkan korban, memimpin ibadah umat, dan yang ketiga adalah mengajarkan Taurat kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk mempersiapkan mereka menjadi imam, maka perlu ditabiskan, atau dalam istilah GPIB yang digunakan adalah para pelayan Tuhan diteguhkan melalui ibadah hari Minggu. Secara rinci Tuhan memerintahkan Musa melakukan pentabisan bagi para imam. Kalau kita lihat dalam bacaan tadi, ada berbagai macam aturan, prosesi, tata cara yang perlu dilakukan. Lihat mulai dari ayat yang kedua. Mempersiapkan pakaian, minyak urapan, korban persembahan, dan macam-macam lainnya. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudara, dicatat pada ayat yang ketiga. Umat Israel diundang untuk menyaksikan peristiwa pentabisan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ber-GPIB, peneguhan para pelayan, ada bagian dalam tata ibadah kita memperkenalkan para pelayan Tuhan kepada jemaat. Bahwa para pelayan Tuhan diteguhkan bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan jemaat. Dan kehadiran jemaat harus mendorong, mendukung setiap kerja layan dari para pelayan Tuhan, baik itu di tengah-tengah jemaat melalui pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, baik mengumpulkan umat, bahkan akan mentabiskan para imam-imam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Musa sebagai penyambung lidah Allah melakukan mandat Allah dengan penuh ketaatan, memperhatikan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Keteladanan Musa memperlihatkan bahwa dia adalah seorang pelayan yang taat. Dia adalah seorang yang patuh kepada Tuhan tanpa mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Menjalankan suatu perintah dari atasan, dari guru, bagi banyak orang mungkin ada kekurangan dan kerap kali belum sempurna. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan keteladanan Musa, dengan begitu sempurna, dengan begitu tekun, dengan begitu taat, mempersiapkan segalanya untuk proses pentabisan para imam. Dan kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 30, berbagai macam tata aturan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan seorang pelayan. Walaupun ini Bapak Ibu Saudara-saudara kelihatannya secara teknis, mempersiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan termasuk pakaian para imam. Pakaian apa yang perlu dikenakan, korban dalam bentuk apa yang perlu dipersembahkan, sikap Harun dan anak-anaknya dalam mengikuti prosesi yang diarahkan oleh Musa dan sebagainya. Berbagai macam tata aturan, dan kalau Bapak Ibu mengikuti bacaan tadi maka kelihatannya agak bosan, cukup panjang
dan menjelaskan banyak hal teknis. Tetapi yang mau dikatakan dalam bacaan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ibadah pentabisan para imam semuanya dipersiapkan dengan baik, semuanya dilakukan dalam proses kekudusan Tuhan. Semua hal dipersiapkan termasuk para pelayan Tuhan, para imam menyucikan diri mereka. Mengapa? Karena Tuhan adalah Maha Kudus, maka segala sarana atribut yang digunakan dipersembahkan harus membawa kekudusan bagi Tuhan. Termasuk kehidupan para imam, Harun dan anak-anaknya diharapkan ketika mereka ditabiskan, maka mereka menggambarkan tentang kekudusan hidup mereka bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan tadi mengajak kepada kita untuk belajar tentang dua hal. Yang pertama, belajar dari keteladanan Musa, seorang yang taat melaksanakan perintah Tuhan. Hidup dalam ketaatan bisa berarti hidup patuh, setia, saleh, menjalankan tugas panggilan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun faktanya ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala belum sempurna. Ada kalanya kita mengabaikan perintah Tuhan dalam berbagai kehidupan kita. Orang yang taat pada Tuhan digambarkan dalam kehidupan Musa tadi pasti orang yang berhasil. Orang yang setia mengikuti perintah Tuhan, apapun bentuk pelayanannya pasti berhasil. Karena yang dia andalkan bukan karena kehebatan Musa, tetapi hikmat dan perintah dari Tuhan. Dan itulah dilakukan oleh Musa dari awal dengan setia dan dengan taat mendengar. Lalu kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang yang taat, pertama-tama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengetahui tata aturan, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Lalu kemudian dengan taat kita lakukan. Karena di titik awal, ketika kita mengabaikan pendengaran kita kepada yang memberi aturan kepada kita, maka mungkin saja kita akan gagal melaksanakan suatu pekerjaan. Karena bicara soal ketaatan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anjuran, perintah, kehendak, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, itu mesti kita lakukan. Dan kalau kita lihat dalam bacaan tadi, setiap kali Musa melaksanakan prosesi pentabisan kepada para imam, kesediaan untuk mendengar perintah Tuhan, lalu kemudian melaksanakan kehendak. Itulah ketaatan hidup seorang pelayan yang hidupnya di bawah kendali Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari kehidupan para imam. Harun dan anak-anaknya dipilih menjadi para pelayan Tuhan. Panggilan dan pilihan Tuhan kepada Harun dan anak-anak memperlihatkan kepada kita bahwa keluarga Kristen pun selalu dipakai Tuhan untuk tugas pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Kalau kita membaca dalam surat Efesus pasal 4 ayat 12 katakan, para nabi, imam, gembala dipakai Tuhan untuk memperlengkapi keluarga Kristen untuk pekerjaan tubuh Kristus. Tuhan memilih para pelayan untuk memperlengkapi tiap-tiap orang, memperlengkapi warga jemaat, memperlengkapi umat untuk mengerjakan, menyatakan kerajaan Allah bagi dunia. Jadi
kehadiran para pelayan mau menyatakan kepada kita bahwa mereka melayani di gereja, mereka melayani di gedung ibadah, mereka melayani di kemah pertemuan seperti para imam. Tujuannya adalah memperlengkapi umat supaya umat dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita, memakai kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan dalam pelayanan kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tetapi itu berdasarkan perintah atau kehendak dari Tuhan. Mari mendengarkan setiap pesan perintah dari Tuhan melalui siapapun dalam kehidupan kita, dan kita lakukan itu dengan penuh ketaatan, kesetiaan di dalam tugas panggilan pengutusan kita di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu. Tuhan berkati berkenan atas kehidupan kami, setiap pelayanan, bahkan melalui ibadah yang kami laksanakan saat ini. Berkati akan setiap kehidupan kami, sehingga biarlah firman Tuhan yang dapat kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan tugas panggilan kami masing-masing. Menguatkan akan iman percaya kami dalam kehidupan kami, bahkan dimanapun kami berada. Bapa di surga, Tuhan memberkati akan para pelayan Tuhan, para presbiter yang telah melayani di minggu ini, organis, mandu lagu, bahkan tim multimedia, dengan segala talenta, kemampuan, bahkan keterpanggilan mereka untuk melayani Tuhan di gereja.
Biarlah kehadiran Tuhan selalu menopang, mendukung akan kehidupan mereka. Sehingga dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan bersama dengan keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan selalu memberikan kelancaran, kekuatan, kesehatan di dalam hidup mereka. Bahkan ketika mereka boleh hadir di gedung gereja untuk melayani Tuhan, maka Allah memberkati akan kehidupan mereka. Dan biarlah melalui karya pelayanan mereka, jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing dengan penuh sukacita, dan ibadah yang boleh kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga memberkati akan jemaat-Mu yang pada saat ini melaksanakan ibadah hari Minggu di rumah mereka masing-masing. Berkati setiap keluarga dalam kehidupan mereka. Bila saat ini Tuhan ada yang bergumul oleh karena pekerjaan, kehidupan ekonomi, sakit penyakit, Tuhan memberkati akan hidup mereka. Bila saat ini Tuhan ada banyak yang bersyukur karena banyak berkat Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka, Tuhan dengarkan setiap ungkapan syukur mereka. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat pengharapan Cibinong dalam setiap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Ibadah yang dilakukan setiap kali dalam rekaman, bahkan dalam pertemuan langsung, rapat-rapat komisi unit misioner, PAMJ, bahkan para presbiter. Tuhan memberkati akan mereka semua menjadi para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sehingga apa yang mereka boleh kerjakan, mereka lakukan. Membawa berkat dalam kehidupan jemaat-Mu, selalu membawa berkat bagi kehidupan keluarga kami, setiap keluarga Kristen, bagi umat-Mu. Sehingga dalam keterpanggilan tugas kami masing-masing, kami selalu hadir untuk membangun akan gereja kami. Kami berdoa khususnya dalam pelaksanaan ibadah yang akan direncanakan pada minggu yang akan datang. Baik rekaman untuk tanggal selanjutnya, ibadah perkawinan di gedung gereja, bahkan ibadah peneguhan vikaris. Allah memberkati akan segala persiapan, baik bagi para presbiter yang melayani di gereja, tim multimedia yang selalu hadir, semua orang yang terpanggil Tuhan untuk melaksanakan setiap pelayanan ibadah ini. Biarlah Tuhan diberikan kelancaran dan setiap ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang bila saat ini Tuhan boleh bersyukur kepada Tuhan, khususnya dalam merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, mereka selalu memuji memuliakan Tuhan oleh karena berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka, sehingga dengan pertambahan usia yang mereka boleh rasakan, yang Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka, mereka gunakan itu sebaik-baiknya dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, bagi saudara Octavianus, Bapak Gindo Simbajuntak, Ibu Susiana Sinda, Bapak Joko Satrio, Ibu Deliana Amin, Ibu Yulia, Ibu Leticia, Bapak Daniel Hartanto. Allah memberkati akan kehidupan mereka yang sedang dalam proses pemulihan, bahkan saat ini masih merasakan sakit penyakit dalam kehidupan mereka. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan hadir untuk menopang, memberkati akan hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita, mengalami kesembuhan dalam hidup mereka, oleh karena kehadiran Tuhan yang selalu hadir untuk menguatkan akan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan melalui keluarga yang hadir, setiap cara yang mereka gunakan, para medis, obat-obatan, makanan, minuman, semuanya cara Tuhan hadir untuk menguatkan, memberkati, menyembuhkan akan setiap sakit penyakit mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi yang terus berlangsung hingga dengan saat ini Tuhan. Allah memberkati para keamanan, para medis, pemerintahan, para pemimpin, mereka yang boleh Tuhan pakai untuk melayani bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan
dengan setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, membawa damai sejahtera, membangun kehidupan bangsa dan negara kami semakin maju dalam kehidupan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati akan kehidupan mereka, bagi para pemimpin pemerintahan, sehingga dengan kehidupan mereka mulai melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik, oleh karena kehadiran Tuhan, hikmat Tuhan yang selalu memimpin akan kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah, bakalan diriku turut maksud-Mu. Jemaat, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan
di tengah-tengah krisis dunia saat ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri. Biar semua orang rasakan namanya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ingin bagikan damai yang ku alami hidupku, supaya bumimu penuh dengan namanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Allah Sang Pengasih, kiranya memberi hatimu yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahkan kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberi air mata untuk menangis bersama dengan mereka yang berduka. Dan akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selama-lamanya.